siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan juga hati seorang hamba. Kami buka hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau tahu isi hati Tuhan dan rencana Tuhan, kehendak Tuhan lewat firman yang Kau sampaikan. Berkati hamba-Mu, urapi, sampaikan isi hati-Mu atas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Percaya pada Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya dalam-Mu. Setiap langkahku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini. Atur berjejakkan. Yes Lord. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku Tuhan. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga kami bisa menyembah-Mu, mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami minta pertolongan Roh Kudus, agar menjamah hati kami, menjadikan tanah yang subur, yang siap menerima firman itu, sehingga firman itu berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.
Shalom, apa kabar? Haleluya. Saya percaya Anda dalam keadaan yang baik, senang bisa berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah ada di bulan April tahun ini, saudara. Setahun lebih kita melewati masa pandemi. Ya. Sebelum saya membagikan firman, tadi pagi saya mendapat WA dari anggota kita yang tidak bisa hadir hari ini bersama dengan kita, yaitu Pak Ham. Ya. Pak Ham hari ini ada di Sumba Timur, saudaraku. Dan dia minta tolong agar kita mendukung saudara-saudara kita yang ada di Sumba Timur itu dalam doa. Ya. Saya akan tampilkan foto-foto yang dikirimkan, mulai dari folder rumah penduduk. Ini foto terkini, saudara. Walaupun bencana itu terjadi 2 minggu yang lalu, tapi ini adalah kondisi dari rumah penduduk. Ini tolong lampu. Yang atas. Oke. Ya, ini banjir bandang sudah nggak ada, tapi kerusakan rumah cukup parah ya. Lagi, next. Jangan terlalu cepat. Oke, nah ini ya. Ini fotonya banyak, saudara, tapi saya nggak tampilkan semua. Dan ini yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumba Timur. Sumba Barat itu tidak terlalu parah karena ya cuma dapat dampak yang kecil sekali. Proyek sumur bor yang kemarin itu ada di Sumba Barat, di Dusun Kadueta, itu juga tidak terpengaruh, air tetap mengalir, tapi belum. Di Sumba Timur ini parah, saudara. Juga ada foto dari gereja. Nah, ini gereja yang ada di Sumba Timur, salah satunya. Ya. Nah, ini di desa yang lain. Nah, ini juga gereja. Ini gereja. Ya. Oke. Total ada 7 gereja yang tidak bisa digunakan karena ambruk, karena sebagian interiornya hancur ya, jadi nggak bisa dipakai, saudara. Ada 7 gereja. Nah, boleh dinyalakan lampunya? Ada rekan-rekan dari kaum Kedar ya, yang memanfaatkan situasi ini, mereka membawa bantuan ke sana, tapi kita tahu ujung-ujungnya apa gitu ya, dari saudara kita, dari kaum Kedar ini, mereka bawa bantuan karena memang kondisinya parah. Untuk makan sehari-hari aja mereka sulit ya. Sementara wilayah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah itu terlalu luas, bukan hanya di daerah Sumba, tapi sebagian besar NTT, di beberapa pulau. Jadi Pak Ham ini berusaha membantu sebisanya. Dia juga mendapatkan bantuan dari Korea kemarin, dari saudara-saudara seiman di Korea, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup. Oleh karenanya seperti yang kita pernah dengar beberapa minggu yang lampau ya, sebenarnya ini sebuah kesempatan bagi kita menjadi berkat. Saudara bisa menukar harta duniawimu menjadi harta surgawi. Buat orang-orang seperti itu. Jadi misalkan ada dari saudara yang tergerak untuk membantu secara dana, tidak usah melalui gereja. Tolong ditampilkan rekeningnya. Nah, ini rekening langsung Pak Ham. Jadi tidak usah lewat gereja, langsung aja transfer ke sana. Ya, kalau saudara mau, nanti ini pun karena singkat ya, di YouTube juga kelihatan. Oke. Cukup sampai di sana, paling tidak dukunglah dalam doa. Karena doa saudara itu sangat berkuasa. Doa saudara itu menggerakkan kuasa surga, sehingga pertolongan Tuhan dicurahkan di tempat itu ya. Kasihan saudara-saudara kita. Amin saudaraku. Hari ini saya ingin bagian sebuah karya Tuhan yang indah, yang luar biasa. Ya, saya tergerak tiba-tiba untuk merubah materi
firman pada pagi ini karena saya melihat karya Tuhan ini tetap terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Saya menyebutnya dengan sebuah istilah yaitu pemeliharaan ilahi. Kalau saudara cari di Alkitab, di konkordansi, saudara nggak akan dapati. Di Alkitab ada sebutan pemeliharaan ilahi, itu sebutan saya aja saudara. Apa sih pemeliharaan ilahi itu? Itu adalah sebuah karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya, dalam rangka memelihara kehidupan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Seperti halnya seorang bapak yang memenuhi kebutuhan anaknya. Itu sebenarnya dikerjakan Tuhan. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan saya percaya ini bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu karakter yang melekat pada Bapa kita di surga. Satu waktu saudara, kalau saudara masih ingat, Tuhan itu memboyong. Dengan karya yang luar biasa, dia memindahkan keluarga Yakub beserta anak cucunya ke Mesir. Hanya untuk apa? Supaya keluarga Yakub ini terpelihara dari bencana kelaparan yang berlangsung 7 tahun. Dipindahkan ke Mesir. Mereka hidup di tanah Goshen. Satu kali Tuhan itu melipat gandakan minyak dari milik seorang janda atau istri Nabi yang sudah ditinggal mati suaminya. Kenapa demikian? Karena ternyata istri Nabi ini terlilit hutang, saudara. Dan pada masa itu, nggak seperti sekarang, saudara. Saudara nggak punya harta, anak pun disita. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena manusia bisa diperjualbelikan sebagai budak. Bisa jadi uang gitu loh maksudnya. Jadi pada masa itu 2 anak laki-lakinya sudah hampir disita. Dan Tuhan melipat gandakan minyak dari janda ini. Sehingga janda ini bisa membayar hutangnya. Bahkan hidup dari kelebihannya. Satu kali Tuhan memerintahkan seekor burung gagak untuk memberi makan seorang nabi yang namanya Elia. Dan menunya ada 2 lagi saudara. Saudara tahu nggak menu yang dikirim burung gagak itu? Menunya modern loh saudara. 1 Holland Bakery, yang kedua beef steak ya, atau daging sapi gitu. Kan ditulisnya kalau di Alkitab roti dan daging ya. Tapi hari ini saya percaya itu rasanya luar biasa. Apalagi di tengah bencana kelaparan, bencana kekeringan selama 3,5 tahun. Satu waktu Tuhan melipat gandakan tepung yang dimiliki seorang janda yang menjadi makanannya yang terakhir. Dia bilang begini, kalau tepung ini ku masak, ku makan habislah makananku dan tinggal aku mati. Dan Tuhan lipat gandakan sampai masa kelaparan itu berlalu. Haleluya. Orang mengenalnya dengan mujizat janda Sarfat. Saudara, kalau saudara ingat, pasti masih segar dalam ingatan kita. Setahun yang lampau, genap setahun yang lampau. Salah satu anggota gereja kita, Pak Jumain, mengalami mujizat yang sama. Sekantung beras yang isinya 5 kilo, tidak habis-habis dimakan selama 3 bulan. Bahkan dipakai setiap hari. Saudara, kesaksian ini sampai ke penjuru dunia, saudara. Saya secara tidak disadari. Haleluya. Kemarin itu saya sempat berpikir begini. Itu mujizat beras yang berlipat ganda itu kan sudah selesai. Tepat di hari ke-100 beras itu habis. Terus pemeliharaan Tuhan seperti apa yang dialami oleh Pak Jumain sekarang? Saya mampir ke sana dan saya ambil beberapa foto ya. Nah, beliau ini rindu saudara. Pak, saya kapan boleh ke gereja? Kapan saya boleh ke gereja Pak? Sebetulnya dia udah boleh ke gereja. Masalahnya dia punya anak, Amel itu umur 5 tahun saudara. Dan Amel ini gak bisa ditinggal. Sedangkan gereja kan belum ada sekolah minggu. Mari kita lihat fotonya, Jumain 1. Nah ini, mereka dalam kondisi yang sehat saudara. Berjualan kopi di pinggir jalan. Jumain 2. Ya, saya juga ambil sedikit klip video. Klipnya. Video klip. Ini kemarin saudara, Sabtu siang saya mampir sana. Cuma kondisi lagi sepi, kata dia, Pak memang biasa hari Sabtu itu agak sepi. Jadi hanya beberapa orang yang dilayani. Tepat di seberang Universitas Malang, UM. Saya bincang-bincang, dan sudah tahu nggak,
Saya tanya, loh sebetulnya jualannya gimana? Rame Pak. Kadang-kadang harus melayani 40 sampai 50 orang. Loh. Terus saya tanya, itu kalau lagi rame, kan orang pesan kopi, ya, pesan cappuccino, pesan Torabika, atau pesan yang lain-lainnya. Itu mereka kan bayarnya belakangan. Jadi 10 orang di samping sini, 10 orang samping sana, ada 30 orang duduk di taman gitu, dikirim satu-satu. Dan ini yang melayani cuma 2, yaitu Jumain dan istrinya. Saya tanya, itu dicatat enggak Pak? Kalau ada orang yang pesan. Enggak, saya enggak catat. Lantas kalau orangnya habis minum terus jalan gitu aja tanpa bayar. Bapak tahu enggak? Saya enggak tahu. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nah ucapannya bagus saudara. Ya saya ikhlas lah. Tuhan Yesus pasti ganti yang baru. Dan saudara, itu dikerjakannya. Dan pernah sekali saudara ya lagi rame-ramenya. Cuman waktu itu kan kita tahu kadang-kadang kalau malam itu ada patroli dari Satpol PP kepolisian. Itu tiba-tiba ada patroli datang ya. Berbondong-bondong pakai truk polisi dan segala macam. Orang yang lagi minum itu tiba-tiba semburat lari semua. Ada kira-kira 30-40 orang dan tidak ada satupun yang membayar saudara. Saya pikir aduh Bapak ini begitu begitu mudah dibodohi dan ditipu orang. Paling nggak dicatat lah supaya nggak lupa gitu ya. Dia ambil snack, ambil roti, ambil kopi gitu. Terus orangnya kalau sudah selesai, Pak mau bayar, terus ditanya tadi makan apa, tadi minum apa. Nah jadi dia sendiri yang tanya. Saudara itu adalah saya sebut cara berjualan yang siap bangkrut kira-kira begitu ya. Tapi saudara tahu nggak? Saya tanya, Bu, Pak Jumain ini umurnya lumayan loh Bu, sudah 60. Bu pikirkan nggak, nanti kalau dia 5 atau 10 tahun ke depan gimana, dia nggak kuat kerja. Oh iya Pak, saya sudah nabung. Oh iya bisa nabung? Iya Pak bisa nabung. Berapa sih nabungnya? Pikiran saya mungkin sebulan paling berapa. Saudara, dengan cara berdagang yang begitu bodoh, maaf ya saya bilang bodoh. Ibu ini bisa menabung paling sedikit 1 bulan 2 juta rupiah. Disimpan di mana? Enggak, dia nggak ngerti caranya ke bank, saudara. Ditaruh di kaleng biskuit, disimpan di kamar kosnya. Cuma begitu aja. 1 hari 100.000 dia simpan. Dia simpan 100.000. 1 bulan paling tidak dia dapat 2 juta. Bayangkan saudara, di tengah pandemi yang katanya banyak orang susah. Orang yang begitu bodoh dalam segi pendidikan. Dan tidak pandai berjualan, mudah ditipu. Tapi pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan saya ini melihat hal ini pada banyak kehidupan orang percaya. Kemarin saya sempat mampir ke rumahnya tante kita yang cantik itu, Ibu Neni. Haleluya. Saudara tahu nggak, Bu Neni ini usia berapa? Ada yang tahu? Hah? Oh, istri saya nggak boleh ngomong. Tahuan deh. Iya, 73 tahun. Sudah lama ditinggal mati oleh suaminya, janda saudara. Hidup ngontrak di Kota Malang. Dan masih harus membiayai 2 anaknya di panti rehabilitasi. 1 bulan dia harus bayar 4,5 juta hanya untuk anaknya bisa dirawat di sana. Nggak punya kerjaan. Bayangkan saudara. Nanti tahun depan genap bulan Januari, kontrakannya habis. Tapi saudara tahu apa dia worried, khawatir? Oh tidak. Kenapa? Sampai hari ini dia boleh ada karena pemeliharaan Tuhan. Saudara, ini yang mau kita perhatikan pada hari ini. Bahwa pemeliharaan ilahi sejak dari zaman perjanjian lama, bahkan sampai hari ini terus terjadi. Dan saya mau katakan akan terus terjadi sampai selama-lamanya, saudara. Situasi di sekitar kita memang sulit. Pandemi belum berakhir. Tapi pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap orang percaya. Namun masalahnya, saudara,
Mungkin saudara mengakui atau tidak. Sepanjang pelayanan saya selama 23 tahun, saya mengamati ternyata ada juga sekelompok orang percaya, sekelompok orang yang ke gereja, mereka mengaku beragama Kristen. Tapi saya melihat seakan-akan mereka tidak mengalami pemeliharaan ilahi ini. Kalau dibilang masalah yang dihadapi seperti hari ini tentunya, baik siapapun orang Kristen dan non-Kristen menghadapi masalah yang sama, kesulitan ekonomi yang sama, pandemi yang sama, betul nggak? Artinya sesama orang Kristiani pun begitu. Tapi ternyata ada satu kelompok yang hidup dalam pemeliharaan ilahi, tapi ada kelompok lain yang seakan-akan mereka menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Padahal kita tahu kekuatan kita ini amat terbatas. Amin, saudaraku. Begitu mudahnya runtuh. Ya, Pak Shoyung ini pernah bersaksi dengan saya. Oh, kalau saya lihat dari cara dia ngomong, ini orang otaknya pintar luar biasa. Tapi satu kali runtuh. Bahkan beliau sampai harus masuk penjara. Maaf Pak Yung, saya harus sampaikan sini ya. Nanti mungkin satu hari beliau bisa bersaksi. Nah, pertanyaannya, kita ada di kelompok yang mana? Atau kita mau berada di kelompok yang mana? Saya percaya kita semua di sini ingin berada di kelompok di mana di sana ada pemeliharaan ilahi. Oleh karenanya sebetulnya Tuhan tuh membuka rahasia ini melalui sebuah kisah yang diceritakan oleh Yesus. Mari kita lihat langsung aja. Di Lukas pasal 15, mulai dari ayat ke-11 sampai 17. Lukas pasal 15, ayat 11 sampai 17. Saya mohon bantuan pada Bapak Ibu untuk membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat ganjil dan surah yang genap. Ya. Ayat 11 bunyinya demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 2, 3. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, kisah ini saya sudah khotbahkan berulang kali di tempat ini dan saudara juga sudah membacanya berulang kali. Tapi masih saja banyak yang tidak mengerti bahwa ada sebuah prinsip surgawi yang sedang Tuhan singkapkan melalui peristiwa ini. Anak sulung dan anak bungsu ini mewakili 2 kelompok orang Kristen, saudaraku. Ya. Kelompok yang pertama yang diwakili oleh anak sulung adalah anak yang tinggal di rumah bapak. Dan kelompok yang kedua yang diwakili oleh anak bungsu adalah anak yang meninggalkan rumah bapaknya. Dikatakan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya ke tempat yang jauh dan hidup berfoya-foya. Perhatikan saudara, ketika seorang anak masih tinggal di rumah bapaknya, ini adalah ada sebuah aturan saudara. Aturan ini karena orang Yahudi itu bahkan sampai hari ini sebetulnya mereka akan selalu memegang ketat yang namanya 10 perintah Allah dan turunannya. Dan kita tahu dari 10 perintah Allah ada satu hukum yang harus ditaati oleh semua orang Yahudi bahwa mereka harus ini menghormati ayah dan ibunya supaya berbahagia dan panjang umurnya di bumi, katanya begitu. Ya, saudara boleh baca nanti di Keluaran pasal 20 di rumah. Dan ini diterapkan di rumah. Artinya begini,
Ketika seorang anak tinggal di rumah sang bapa, maka anak itu harus hidup mengikuti aturan dari si bapak yang memiliki rumah itu. Sampai di sini nanggap? Saya kasih contoh. Misalnya seperti anak saya Yoel yang masih tinggal di rumah saya. Saya berkata bahwa aturan di rumah ini tidak boleh ada satupun penghuni rumah yang merokok. Anak saya harus ikuti. Dan ini yang terjadi di masa itu. Apalagi keluarga Yahudi sangat ketat ya dalam mengikuti 10 hukum Allah ini. Jadi mereka harus, tidak bisa ditolak, harus ikut aturan yang ditetapkan oleh bapaknya. Atau harus ikut kehendak sang bapaknya. Satu-satunya jalan bagi seorang anak ketika dia tidak lagi mau hidup di dalam kehendak bapaknya cuma satu. Dia harus hidup di luar rumah sang bapak. Pergi meninggalkan rumah sang bapak. Di saat itu dia terlepas dari aturan itu. Oleh karena itu ketika si bungsu punya keinginan untuk menikmati harta dunianya dengan caranya dia yang tidak mungkin dilakukan di rumahnya. Karena itu melanggar aturan bapaknya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Ke negeri yang jauh di mana dia bisa bebas lakukan itu. Tapi perhatikan saudaraku. Ketika si bungsu pergi meninggalkan rumah. Sebetulnya dia meninggalkan pemeliharaan sang bapak. Nah ini sebuah rahasia yang luar biasa. Ini prinsip surgawi saudara. Ya, saya kasih contoh nih. Ini kebetulan saya bawa ilustrasi supaya saudara mudah mengerti. Ya, saya bawa payung nih, payung ya. Payung ini ilustrasi dari rumah sang bapak. Nah saya minta tolong siapa? Miguel, tolong maju ke depan Miguel. Ya, ini pemuda yang paling ganteng di gereja kita. Ya, nah, katakan ini anak. Ya, waktu dia di rumah bapak, ini payung ini rumah bapaknya. Di rumah bapak ini dia harus ikuti kehendak bapaknya. Tapi di lain sisi ada satu hal yang dia nikmati apa? Di tempat ini ada pemeliharaan bapaknya. Kebutuhan dia tercukupi. Ketika dia melakukan hal seperti yang dilakukan si bungsu, yaitu pergi meninggalkan tempat ini, oke, boleh kembali. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan pemeliharaan ilahi. Dia sedang meninggalkan pemeliharaan bapaknya. Bukan bapaknya tidak lagi memelihara dia. Dia yang meninggalkan. Saudara mengerti ya? Haleluya. Dan inilah yang terjadi kepada kelompok orang Kristen yang kedua. Ketika ada orang percaya yang tidak lagi mau hidup seperti yang dikehendaki bapaknya, dia sedang meninggalkan pemeliharaan ilahi. Ini sebetulnya prinsip surgawi yang indah, mudah dimengerti, mudah diterapkan. Artinya begini saudara, kalau saya balik. Kalau saudara ingin menikmati pemeliharaan ilahi dalam kehidupanmu, caranya mudah sekali. Hiduplah di dalam kehendak Bapamu di surga. Hiduplah di situ. Saudara tidak perlu berdoa, berpuasa, minta Tuhan cukupi kebutuhanmu. Saudara tidak perlu lakukan hal yang aneh-aneh gitu ya. Karena waktu engkau ada dalam kehendak Bapakmu, otomatis pemeliharaan ilahi itu terjadi dengan sendirinya, saudara. Kenapa? Itu karakter Bapak kita. Kan aneh rasanya kalau Miguel ini hanya karena dia butuh makan, lalu dia harus memohon kepada papa kandungnya, Pak aku lapar, minta makan dong 1 piring aja. Itu enggak perlu diminta saudara, itu terjadi dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mengalami pemeliharaan ilahi, dia harus introspeksi. Jangan-jangan saya tidak hidup dalam kehendak Allah lagi. Karena itu sesuatu yang sebenarnya tidak direncanakan Tuhan, saudaraku.
Begitu sederhana saudaraku. Ketika kita mau mengalami pemeliharaan ilahi, kita cukup hidup dalam kehendak Allah. Cukup. Cukup. Ada pertanyaan yang menarik, Pak, hidup dalam kehendak Bapa itu yang seperti apa? Sebetulnya kita udah tahu itu. Mulai dengan satu hal yang sederhana, pertobatan yang sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sepanjang 23 tahun saya melihat peristiwa ini, saudara. Mereka punya Allah yang sama, bahkan di gereja yang sama, mendapat pengajaran yang sama, tapi punya keputusan yang berbeda. Dari hal permulaan saja, yang satu hidup dalam pertobatan sejati, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, yang satu tidak. Sampai kita cariin kerjaan, diterima kerja di pabrik, dari nggak punya kerja, terima kerja. Ujung-ujungnya dipecat juga, saudara. Berulang kali mereka mendapat kesempatan kedua, ketiga, keempat. Ujung-ujungnya gagal juga. Kenapa? Dari yang awal aja udah salah. Mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Ya, Bu Neni lu, Tante Neni aja tahu. Dia cerita, saya cerita nggak apa-apa ya Tante ya. Dia cerita, saya telepon anak saya. Ya, kita kenal anaknya, yang namanya Jeffrey. Kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Supaya hidupmu bisa berhasil. Bisa ngasih tahu seperti itu. Kenapa? Karena dia melihat anaknya yang pintar. Memang pintar loh otaknya. Tapi kenapa kok selalu gagal terus? Masalahnya cuma di situ. Ya. Bukan hanya itu. Mulai lagi. Bukan hanya berhenti sampai bertobat sungguh-sungguh. Tapi belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan. Berhenti belajar menggantungkan hidup kepada manusia. Salah satunya apa, saudara? Jangan hidup dari hutang, saudaraku. Kalau engkau berhutang, engkau sedang menutup Tuhan untuk menolongmu. Firman Tuhan berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau hari ini cukupnya cuma segini, ya segini aja. Nanti ada waktunya Tuhan tambahkan. Tapi jangan apa? Kita hidup dengan, apalagi kalau sampai hutang untuk bayar hutang. Aduh, saudara, itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, satu kali ada seorang ibu-ibu loh, ini ibu rumah tangga ya. Aduh, betul-betul sampai dikejar intel, sampai apa. Loh ini serius saudara. Ya, kadang-kadang jadi pendeta itu harus jadi Superman, serba bisa. Saya ditelepon, tolong dong temani ibu itu. Temani maksudnya apa? Iya sekarang di ruang penyidikan Polresta Malang. Lah kok saya yang disuruh nemenin pengacara ke apa gitu ya. Cuman gimana lagi, nggak ditemenin kasihan gitu ya. Dan mungkin dia juga nggak punya uang buat saya pengacara. Mudah-mudahan Anda tidak telepon saya karena listrik di rumah mati. Jadi tolonglah ya pada tempatnya aja. Dan ketika saya hadir di sana saudara, masalahnya karena hutang, hidup dari hutang. Hutang yang sedemikian, sebenarnya dimulai dari hutang yang kecil, bertumpuk. Sampai ratusan juta saudara. Saya sampai bingung, itu uang segitu banyak dibuat apa? Ya, saudara belajarlah menggantungkan diri kepada Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang adamu. Belajar hidup berbuah. Belajar hidup bersaksi. Belajar memberitakan Injil. Belajar menyatakan kuasa Tuhan. Hidup mengejar harta surgawi. Hidup mengejar apa yang Tuhan mau, bukan yang kau mau. Saudara, ketika engkau lakukan itu, engkau sedang hidup dalam kehendak Allah. Dan pemeliharaan ilahi gak usah dikejar-kejar. Terjadi dengan sendirinya. Artinya begini, saudara perhatikan ya. Kita ini tidak diciptakan Allah untuk menghabiskan hidup kita, menggumuli kebutuhan hidup hari lepas hari, saudara. Kalau engkau ada di titik itu, saya mau sampaikan engkau ada di tempat yang salah. Karena kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk hidup menggumuli, menghadapi hal itu hari lepas hari. Aduh, salah saudara.
Dan mudah-mudahan kalau ada yang mengalami hal itu, ada jalan keluar yang baik. Apa itu? Si bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Amin, saudara. Dan waktu dia kembali ke rumah bapaknya, apa yang terjadi? Pemeliharaan ilahi dipulihkan. Oh, begitu mudah. Ya, engkau diciptakan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Untuk memenangkan jiwa, untuk mengejar harta surgawi. Bukan untuk menggumuli masalah-masalah kehidupan. Bukan. Kita udah nggak levelnya di sana, saudara. Itu levelnya teologi kemakmuran. Kita harus naik dari itu. Dan kita sampai di titik itu. Akhirnya kita tidak lagi khawatir dengan hal-hal kebutuhan hidup. Karena kita tahu Bapak kita sediakan semua itu. Kita tinggal fokus. Aku mengejar, menuntaskan kehendaknya. Haleluya. Saudara, saya nggak berbicara panjang pagi ini. Waktu saya kemarin ketemu dengan Pak Jumain, saya pulang itu saya merenung betapa baiknya Tuhan. Orang yang sedemikian tidak pandai, mudah ditipu, nggak punya kemampuan apa-apa, Tuhan pelihara. Apalagi Anda. Haleluya. Ya. Mari kita punya fokus kehidupan yang benar. Yang kita kejar adalah hidup di dalam kehendak Dia. Ya, kunci D. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ajarku setia. Hidup dalam terang firman-Mu. Ku ingin lebih dekat dengan-Mu ya Allahku. Seperti Kau dan Bapa adalah satu. Emas perak bukan tujuanku. Yes Lord. Saat aku mencari wajah-Mu, lebih dari penyanyi, ku bernyanyi bagi-Mu. Pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Seperti Daud membangunkan fajar, Di pagi hari, demikian ku mau mencari wajah-Mu. Bermazmur bagi Engkau Tuhan, kerinduanku. Ku mau menyenangkan hatiku. seperti Daud. Seperti Daud membangunkan fajar di pagi hari, demikian ku mau mencari wajah-Mu. Bermazmur bagi Engkau Tuhan, kerinduanku. Ku mau menyenangkan hatiku. Ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan hatimu. Ku mau menyenangkan hatimu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan ilahi yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mengerti apa tujuan hidup kami, yaitu menuntaskan segala yang menjadi kehendak-Mu. Kami minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami menghidupi semua kehendak-Mu itu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom.
langsung kita kepada pengumuman. Pertama, bagi yang mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar lebih terdahulu di grup WA. Bagi yang hadir dalam ibadah tatap muka, yang tidak hadir hari ini, pagi ini bisa mengikuti ibadah melalui YouTube sekitar jam 2. Untuk linknya akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WA. Dihimbau bagi umat di tempat ini untuk membangun misbah doa setiap pukul 8 malam seperti yang sebelum-sebelumnya diumumkan di grup WA. Ajak setiap anggota keluarga untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam pada hari Rabu pukul 7 malam dimohon untuk hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang hadir juga diharap untuk mendaftarkan di grup. Dan mari kita berdoa buat persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaan masih Engkau beri, berkat keuangan yang mengalir. Terima kasih Tuhan, kami Engkau ajar untuk senantiasa bijak untuk mengelola keuangan setiap kami. Makasih Tuhan, semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu, kesempatan, kesehatan yang masih Engkau berikan setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini boleh melayani Engkau, Raja di atas segala Raja. Kami boleh bersekutu, memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat pagi ini, apa yang kami dengar, apa yang boleh kami terima, firman-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu, pengertian, dan kemampuan untuk setiap kami boleh menghidupi firman-Mu itu dengan hati yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena penyediaan supranatural, pemeliharaan ilahi atas hidup setiap kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Hari. Tuhan, pakai beliau lebih lagi. Hati hamba, hati Bapa melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu di tempat ini. Menjadi pribadi-pribadi seperti Engkau mau. Hidup di dalam aturan ilahi. Makasih Tuhan Yesus. Berkati istri serta anak-anak beliau. Berkat yang sama boleh kami terima pada setiap umat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, jadi saksi terang, jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Kami minta kemampuan hikmat yang daripada Tuhan, untuk siap kami melangkah dengan hati yang benar, hati yang kudus. Roh Kudus tolong beri kemampuan, penuhi hidup kami dengan kuasa firman-Mu, kuasa Roh-Mu menyertai kami untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk Indonesia, kami minta belas kasih-Mu Tuhan.
Hujani bangsa ini dengan buah-buah pertobatan, keselamatan yang daripada Tuhan, untuk bangsa ini boleh memuliakan nama-Mu, menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, jajarannya yang paling terendah Tuhan, dengan damai sukacita, hikmat kebijaksanaan ilahi dalam setiap pengambil keputusannya, boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka semuanya. Makasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita alahkan hati kita kepada Yesus Kristus. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Terima kasih. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.